Kenapa sih banyak di antara kita, terutama santri, yang kadang-kadang merasakan bukan kenyamanan yang kita rasakan, bahkan rasa sumpah, rasa tidak senang, tidak betah ketika mondok dan lain sebagainya. Nah, perlu kita pertanyakan apa salahnya. Padahal baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini telah menyatakan malaikat akan menaunginya, malaikat akan memberikan kenyamanan ketika dia melangkah keluar, pergi ke sekolah, ke tempat belajar, ke kelas dan sebagainya. Ya, namun ketika yang kita rasakan kadang-kalanya ketika kita mau berangkat ke sekolah, mau berangkat ke kelas dan sebagainya, rasa tidak senang, rasa sumpah, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang salah itu di niat kita. Nah, tujuan kita belajar untuk apa? Apakah tujuan kita belajar supaya kita dapat pujian? Tujuan kita belajar supaya nanti dipanggil ustadz, dipanggil kiai, atau misalnya tujuannya untuk hal-hal yang bersifat duniawi lainnya, supaya ingin jadi pejabat, ingin jadi ini, dimuliakan dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Nah, kalau tujuan kita seperti itu, kita tidak akan mendapatkan janji yang seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis ini. Jadi untuk itu, mari kita perbaiki niat kita, terutama para penuntut ilmu, para pengajar ilmu, para santri, para asatidz. Mari kita perbaiki niat kita. Wa aslih niyah qabla al-amali, kata Imam Ibn Rusdan. Wa aslih niyah qabla al-amali, perbaiki niat kita sebelum kita melakukan suatu pekerjaan. Kalau niat kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu itu tidak dilihat dari rupanya, tidak dilihat dari casingnya, dari luarnya, tapi yang Allah nilai yaitu dari kejernihan, kebersihan hatinya, niatnya yang tulus. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Keikhlasannya itulah yang menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada hadis yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, ya, jelas di bab niat, innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu tergantung niatnya. Makanya para ulama terdahulu, para as-salafun as-salihun, yang pertama kali mereka ajarkan kepada anak-anak mereka, kepada para santri-santri mereka, yaitu bagaimana cara memperbaiki niat, bagaimana cara menata niat yang benar. Karena dengan niat yang baik, niat yang benar, apapun yang akan kita inginkan, kalau semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan berikan kemudahan buat kita semuanya. Allah akan berikan jalan yang terbaik buat kita semuanya. Terutama ketika pada saat kita menjadi seorang santri, ya, atau ketika kita menjadi seorang pengajar, ayo kita sama-sama kita luruskan hati kita luruskan niat kita, ya, dengan niat yang lurus, dengan niat yang baik. Insya Allah yang kita inginkan, tujuan dari apa yang kita inginkan, insya Allah Allah akan mudahkan sehingga kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita lakukan. Bagaimana caranya kita pengen bisa berhasil seperti yang kita inginkan, tapi niat kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana caranya kita kepengen membanggakan orang tua kita misalnya, tetapi niat kita salah untuk dapat melangkah ke hal-hal tersebut. Bagaimana kita kepengen menjadikan murid-murid kita, santri-santri kita menjadi orang-orang yang berhasil, tetapi niat kita salah dalam mendidik mereka. Untuk itu, sekali lagi, mari kita perbaiki niat kita, mari kita luruskan niatnya, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan, yang beliau sebutkan dalam banyak daripada hadis-hadisnya, daripada ucapan-ucapannya yang mulia, sehingga nanti kita dikumpulkan bersama beliau termasuk orang yang melaksanakan apa yang telah beliau perintahkan kepada kita, dikumpulkan oleh Rasulullah dalam
dalam kumpulan mereka, kumpulan orang-orang yang baik. Bahkan kita dipanggil oleh Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat, pada padang mahsyar, ketika kita dalam keadaan takut, ketika kita dalam keadaan bingung, kemana kita akan mencari pertolongan, kemana kita akan mencari syafaat. Tidak bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah akan memanggil orang-orang umat-umatnya yang selalu berusaha untuk menjalankan, melaksanakan apa yang telah beliau perintahkan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang nanti dipanggil oleh Rasulullah SAW, berada dalam kelompok beliau, berada dalam benderanya beliau, rombongan beliau, sehingga kita masuk surga dikumpulkan bersama beliau dalam keadaan yang sangat membahagiakan.